Atau saya tayangkan ya. Nih, tadi kan saya tayangkan. Saya buka ya. Nih, misalnya ini. Bapak Ibu lihat layar saya. Tadi saya copy, saya taruh di sini ya. Ada banyak yang mirip ini kan. Nah, tapi nama orang yang tadi kan nggak ada ya. Namanya siapa sih? Nggak ada kan. Nama pengarang pertamanya nggak ada kan. Ada kemungkinan dia nggak menerbitkan. Nah, Bapak Ibu lihat gini nih. Kita lihat yang ini misalnya ya. Pengaruh penggunaan artificial intelligence. Hmm. Nih, keluar ini. Bisa lihat Bapak Ibu slide saya? Bisa? Bapak Ibu kelihat nggak slide yang bertukar? Judulnya pengaruh penggunaan AI terhadap minat belajar yang ngarang Muhammad Amirul Mukimin. Bisa lihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bisa, bisa Bu, bisa. Bisa kan? Nah, Bisa. kalau udah ada ini Pak, cari jurnalnya Teknik Mesin dan Elektro Ilmu Komputer, volume sekian. Kita masuk ke Google lagi. Kita cari. Nah, kita tahu ini ada jurnalnya kan? Nomor 4, Jurnal Teknik Mesin. Kita masuk ke jurnalnya. Nih, ini jurnalnya. Coba tinggal lihat. Dia masuk di Google Scholar, dia masuk di Orchid, Mendeley apa, dia tidak masuk di akreditasi Sinta, karena nggak ada di sini indeksnya. Tinggal dilihat aja indeksnya apa aja. Nah, ISSN-nya ada, ISBN-nya apa, dia open access. Bisa masuk ke jurnalnya dia. Begitu, Bapak Ibu. Caranya lihat, Pak. Jadi Bapak balik lagi. Paham ya, Pak? Nah, kita lihat yang kelihatan ya. Bentar. Bapak topiknya apa, Pak? Suaranya nggak kedenger, Pak. Mic-nya mati. Oh, iya, sorry, sorry. Nggak Topiknya apa-apa. Nah, pemanfaatan AI untuk memaksimalkan belajar mengajar di kelas. ini boleh nih Rencana, problematika penggunaan AI. jadi rencananya memang Iya. nanti dicari tahu dulu persepsi Mm-mm. dari guru dan dari siswanya terhadap Iya, Pak. penggunaan Iya. AI, baru Iya. nanti pas ketemu ke depannya nanti bisa untuk bagaimana memaksimalkan AI Gitu. itu. Iya, memang begitu, Pak. Nah, ini jurnal apa? Madaniyah nih tadi. Dia Mungkin belum AI-nya saya terakreditasi. perasa lebih ke itu sih ya, lebih ke penggunaan Sekolah. chatbotnya, Iya, penggunaan chatbotnya. Kan AI itu luas banget ya dia. betul. Chatbot atau apa. Boleh, Pak. Baik. Pak Robert cari apa sih? Pengaruh model ya? Ini apa, Ya, Pak? iya Bu. Mau chat? Ini kan saya dapat dari Google sama dengan Pak Adi tadi Oh, gitu. sama. Masukin lagi, Pak, ke Google Ke sebentar. Google ya. Saya cek ya, masukin ke Google. Sorry. Bentar. Iya. Nah, ini kan tinggal milih. Tadi yang ngarangnya siapa, Pak? Punya. Bapak punya kan yang ngarangnya siapa? Fahri. Berarti ini punya dia nih. Kan pengaruh model blended terhadap, ini mungkin ini kayaknya. Ini bukan Miftah yang Fakhri. Bapak cari di internet. Iya. Biasanya orang itu sebelum dia download, dia upload. Jadi kelacak sama kita. Ini kan sudah masuk. Ini benar. Benar Akuntansi Bu. ya? Iya, benar. Benar kan? Mm-mm. Ini diterbitkan oleh jurnal ini, dia kayaknya tinggal dicek. Tinggal dicek.
Jurnalnya mana ya? Ini ya kayaknya ya. Klasikal ya tadi namanya. Nggak tahu namanya apa ya tadi. Nama Klasikal, Bu. jurnalnya. Oke, klasikal. Tinggal buka di sini. Tinggal lihat. Sinta, Pak. Sinta 4. Udah. Nggak apa-apa. Ambil aja. Dapat 1 lumayan. Ya gitu, Pak. Ngelihatnya kalau dia pengen tahu. Tuh. Ya, jadi kami barusan diskusi memang Mm-mm. kita harus mengetahui itu Sinta berapa yang kami masih bingung gitu. Iya, gitu caranya. Agak dibalik. Karena kan kadang-kadang itu kalau beredar nama jurnalnya ada, dia kan nggak naruh di situ dia Sinta berapa harus kita cek lagi. Karena gini Bapak Ibu, jurnal itu saat dia dia terbit, mungkin itu akreditasinya belum ada. Atau saat dia terbit, akreditasinya sudah naik. Itu kan tergantung masa, jadi makanya tidak pernah dicatat. Ini berikutnya, Pak, kita lihat lagi. Bentar. Bu Amel, Ya, saya izin update Bu. Saya baru ya. sampai tahap pencarian jurnal Bu. Oh ya, Boleh Pak, share screen Bu. boleh. Sorry, sebentar Pak. Tadi ada di chat Pak siapa yang ngirim? Ini ya Pak, efektivitas media lagu. Benar, ini Pak. Pengarangnya sama Pak. Halo Pak. Efektivitas lagu, daya ingat. Pak Heri ya, benar ya Pak Herianto ya? Ini ya, yang Bapak dapat. Ini bukan? Nah, ini tinggal Bapak lihat about the journal. Kalau mau tahu ya. Ini kayaknya seminar deh. Dia proceeding. Dia proceeding. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa diambil. Nggak apa-apa. Proceeding. Oke. Oke, Pak. Pak Billy gimana tadi? Putus. Bu Lucy. Tinggal dibolak-balik aja, Bu. Bentar, saya cariin. Ya. Ntar ya, Bu Lucy. Pak Billy dulu. Oke. Nama pengarang. Nama pengarang, nama orangnya ya, Pak ya? Tyson and Carter Choi. Iya, izin Bu. Oke. Ya. Oke. Yang Bapak review apa, Pak? Kemarin topiknya itu tentang profil generasi Z Ya. di sekolah, di pendidikan gitu Bu, tentang education. Nah, saya mau minta masukan Bu atau koreksi jika ada yang salah. Saya Mm-mm. jadi mencarinya seperti ini Bu. Heeh. Ini yang pertama tentang Heeh. determinant of generasi Z school orientation Yang and career. ngarang siapa sih yang ngarang? Eric itu ya. Ini jurnal, Pak. Iya Bu. Oke. Tapi jurnal internasional, tapi Nggak apa-apa. untuk terindeks di mananya, coba saya buka. Bapak kasih linknya ke saya boleh? Boleh, boleh, Bu. Saya kirim di chat ya, Bu. Di chat aja. Oh iya, saya belum tulis nama pengarangnya, baru link referensinya aja, Bu. Ya. Ya? Mana? Mana, Pak? Oke. Bentar. Bu Lucy itu jurnalnya Sinta 4 saya udah cek. Jurnal Jessia. Terima kasih. Iya. Oh, ini. Yang mengarang ini ya, Pak. Bentar ya.
Udah Kak, Mihaela, saya Bu. udah ketemu. Benar. Tinggal dimasukin aja Kak. Mihaela Badea. Oke. Ini jurnal internasional. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, mungkin Bapak bisa cari lagi tuh. Ini tahun 2023 loh, baru Pak. Iya, iya, Bu. Benar. Ini 2023 baru. Dia pakai survei lewat kuesioner Iya, benar, secara Bu. online, ya kan, dia cek. Tapi dia arahnya ke mahasiswa kan, yang sudah di Gen Z waktu tahun itu kan. Iya, benar. Ya kan, sekarang mungkin sudah bisa kita hitung dari SMA Gen Z-nya. Hmm. Hmm. Iya, rata-rata yang saya cari itu mengarah ke college, Bu. Ke yang Ya udah nggak mahasiswa apa-apa, gitu. Nggak apa-apa ya, Bu ya? nggak apa-apa. Kita kan nggak cari yang sama. Kita mau Hmm. lihat cara dia menganalisis. Iya, Apa iya. iya kita bisa pakai cara itu. Ada kesulitan apa Pak? Udah berapa jurnal Pak? Baru 2 sih, Bu, yang ke Yang satu lagi baca. apa? Tapi yang lainnya udah saya cari referensinya gitu sampai Oh, 9. oke, oke. Tinggal di metodenya gitu, Bu. Saya Ya, nyarinya. Cari dulu, habis itu nanti tujuannya saya baca sedikit-sedikit gitu, Bu. ya betul. Hmm. Selalu Bapak evaluasi kekurangan mereka, itulah yang nanti akan jadi itu akan menjadi Bapak punya novelty. Hmm. Jadi ditulis di bagian kolom review ini, Bu. Iya, itu Oh, pendapat Bapak. Nanti semua di kolom review itu Bapak satuin apa yang kayaknya bisa Bapak apa sih yang Bapak bisa ambil untuk penelitian Bapak yang jadi berbeda orang semua. iya, ya, Bu. Ya, Iya, oke, Bu. oke, Ya, thank you, Bu. sama-sama. Oke, saya tayangin ya Bapak Ibu ya sebentar. Oke, tadi saya carikan punyanya Bu Lucy. Ada di jurnal Jesya, Ekonomi Syariah, dia Sinta 4. Tinggal dibalik aja. Ini Erik yang tadi. Terus ini pemanfaatan AI tadi itu ada di Jurnal Education and Learning. Kita lihat papernya ini. Kita lihat akreditasinya ya. Home. Dia open access. Nih, mungkin dia belum belum Sinta. Tapi kalau dirasa perlu ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan semua yang tidak terakreditasi itu aja. Nggak apa-apa mestinya. Dia terakreditasi yang lain, DOAJ dia masuk. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang pasti itu ada. Jangan semuanya dari yang tidak terakreditasi. Begitu ya Pak. Jadi kalau seperti ini jatuhnya udah terakreditasi tapi bukan Sinta ya. Dia apa ada di Garuda, di Scholar. Nggak apa, dia Kopernikus kok, nggak masalah. Cuman biasanya editor jurnal itu lihatnya jurnalnya itu nih resmi gitu loh. Kalau terindeks itu poin aja gede, artinya diakui banyak orang. Jangan sampai jurnal kita kayak draft orang punya, kita nggak tahu itu jurnal mana. Nah, itu nggak boleh. Oke, yang contoh pertama tadi ya. Iya. Hmm. Tapi yang ternyata yang pertama itu kan ada dia masuk di jurnal mana. Karena nanti di daftar pustaka penulisan jurnal, penulisan bukan jurnal kan caranya beda. Ya, Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi? Oke, sudah paham harus ngapain ya Bapak Ibu ya. Tanggal 26 ngumpul loh. Penting sudah pahamnya loh. Oke, saya coba sharing slide. Kita masuk ke literatur tadi. Belum ya literatur tadi belum kan? Terakhir kemarin itu tahapan penelitian ya. Ini udah Bapak Ibu kemarin. Belum kan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, oke. Belum.
Ini saya naikin, saya soal bingung tulisannya kepotong. Oke. Jadi kita masuk ke tahap berikutnya, kajian literatur yang sekarang Bapak Ibu jalankan. Kenapa saya ngasih materinya belakangan? Supaya saya mau Bapak Ibu mencari dengan cara sendiri dulu. Oke, literatur review itu adalah secara kritis dan secara sistematis dari riset yang ada, yang kita ulang baca lagi, kita review ulang. Nah, apa proses yang kita lakukan? Itu pertama evaluasi, kita rangkum, kita sintesis. Itu tabel yang saya kasih ke Bapak Ibu ngisi, itu cara gampangnya. Nah, existing literatur itu dia provide comprehensive overview dari cerita. Nah, silahkan subjeknya apa, itu di review, Bapak Ibu review. Ini sebenarnya ini teorinya dari tabel kemarin. Oke. Terus kita dengan tabel itu kan sudah tahu harus ngapain. Kemudian menemukan apa atau apa, silahkan ditaruh. Kemudian diidentifikasi ada gap. Nah, gap itu Bapak Ibu terpental saya. Kelihatannya internetnya nggak kuat. Sebentar, saya ganti dulu deh. Bentar. Bentar ya, saya tethering. Bentar Bapak Ibu ya. Saya tethering dulu sama saya punya handphone. Kelihatannya oke, Bapak Ibu sudah clear suara saya? Suara saya sudah clear, Bapak Ibu? Masih Halo? putus. Masih agak putus sedikit. Izin Ibu, Halo? masih putus-putus. Ini udah jelas? Ini udah lebih jelas? Iya Bu. Halo? Oke. Sudah jelas, Pak? Bu? Halo? Sudah aman, Halo? Bu. Ah, syukur deh. Saya tethering aja. Sudah, Bu. Oke. Berarti IM3 kita memang nomor 1 daripada WiFi di sini. Oke. Sampai mana tadi? Nah, identifikasi gap itu nanti datangnya dari kotak yang paling bawah. Setelah 8 ketemu finding, Bapak Ibu menemukan gap yang belum diisi orang dari penelitian itu apa. Itu menjadi kebaruan penelitian Bapak Ibu. Ini penting, catatan penting bagi jurnal yang akan menerima artikel kita. Mereka akan lihat itu. Terus contextualization artinya ya
dari historinya, konteksnya, paham nggak kita bahwa sebenarnya itu mau lihat dia update apa enggak, perlu nggak kita pilih jurnal itu. Terus kita lakukan literatur review, critical analysis, itu yang kolom paling belakang, yang review tadi, yang harus Bapak Ibu dengan bahasa sendiri dan menggabungkannya mencari kekurangannya mereka. Itu yang akan dianalisis jadi gap. Seberapa besar, halo? Halo? Aman, Bu. Ah, seberapa besar kontribusi riset itu terhadap pemecahan masalah. Jadi literatur review itu menyajikan dasar bagi riset-riset baru yang akan dikembangkan. Jadi Bapak Ibu bisa saja, saya nggak mau survei Bu, saya mau membandingkan jurnal-jurnal. Biasanya ada tuh yang model begitu, 40 jurnal dia bandingkan, dia nemu satu riset tertentu pada satu kesimpulan yang dia rangkum dari orang-orang buat. Itu bisa juga, nggak apa-apa. Tapi membaca 40 tuh lumayan Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan literatur review, ada yang boleh dan nggak boleh. Yang boleh itu topik harus relevan. Sumber rujukannya bisa dipertanggungjawabkan. Kayak tadi kita harus cari dia terbit di jurnal mana. Jangan sampai artikel aja atas bawahnya nggak ada apa-apa. Nggak ada sumbernya, nggak ada halamannya. Jadi kalau yang bisa dipertanggungjawabkan ada ISN-nya, ISBN-nya. Terus rujukannya harus terkini, minimal 3-4 tahun terakhir lah karena COVID kemarin. Apalagi di bidang teknologi informasi, itu cepat sekali Bapak Ibu, 4 tahun langsung bertukar itu. Jadi kalau ibaratnya orang kuliah di IT, saat dia semester 4, semester 1-nya udah siap-siap revisi kurikulum karena teknologinya sudah berubah lagi. Nah, terus quantity banyak dari sumber referensi. Apa yang kita lakukan banyak dari referensi-referensi yang dapat dipercaya tadi yang kita ambil. Terus tercantum di daftar pustaka, ini hal yang penting kita menghargai etik di sini. Bahwa kita menghargai yang bikinnya sebelumnya yang kita kutip. Yang nggak boleh kita lakukan, mengutip, kita ngutip tuh definisi orang, apa tanpa ada pembahasan dan analisis. Jadi kita kutip si A ngomong ini buka kurung sumbernya, si B ngomong ini buka kurung sumbernya dan seterusnya. Akhirnya kita jadi clipping bukan jadi jurnal. Kalau kita mengutip si A bilang ini, kita harus kasih analisis kita terhadap informasi tersebut. Nah, kita harus menghindari sumber informasi yang belum valid. Kita harus menghindari sumber informasi yang sudah kuno, out of date. Makanya kita fokus ke 3-4 tahun terakhir. Nah, kita nggak boleh cari referensi dari sudut pandang saja. Makanya misalnya ada sudut pandang orang yang senang sama ChatGPT, kita cari yang itu aja. Nggak bagus penelitian kita. Kita harus cari yang itu, ada yang kontras. Sehingga kita bisa mengambil judgement kalau kita misalnya menggunakan itu. Nah, pertama kita search literatur. Bapak Ibu udah lakukan nih. Evaluasi sources, Bapak Ibu dalam fase ini nih sekarang. Nah, sambil mengidentifikasi, menyusun sehingga literatur review itu bisa dibuat. Tanpa Bapak Ibu sadari yang tabel yang tadi dilihatkan sama Pak Billy itu bab 2. Bab 2 subbab yang terakhir. Itu tinggal tempel nanti di proposal. Di subbab terakhir. Nah, literatur review tadi prosesnya kalau bisa kita susun, pertama definisi topik, kemudian kita mencari. Pertanyaan kita sambil mencari, apakah ada korelasi yang kita cari sama topiknya? Bagaimana mereka melakukan analisis sumber datanya dari mana? Nah, itu kita evaluasi tuh. Ada nggak kesamaan-kesamaan dan ketidaksamaan antara jurnal itu? Kita mulai membandingkan dan mengkritisi. Susun interpretasi terhadap sumber dan buat ringkasan. Ini proses ada di review tadi yang saya sampaikan sama Pak Billy yang harus dibikin. Nah, itu bikin sendiri kalau review. Karena review itulah yang hasil pemikiran kita. Itulah nanti akan menggiring kita ke gap penelitian yang mencari, oh ini loh satu-satunya punya kita dari seluruh dunia. Begitu. Nah, sumber referensi itu macam-macam Bapak Ibu. Kita lihat ya, ide atau ide penelitian itu ada merah. Intinya itu. Ide itu gagasan Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu sampaikan di tugas 1. Pengen ini. Itu ada di yang merah. Yang terdekat dari yang merah adalah yang hijau. Yang hijau itu adalah sumber primer.
hasil seminar, jurnal ilmiah, tadi kan ada hasil proceeding, itu seminar. Itu adalah yang terdekat dari pemikiran kita. Itu sumber yang paling dekat yang harus ada. Itu makanya Bapak Ibu saya minta mereview jurnal. Itu adalah sumber primer namanya. Itu yang membantu kita memastikan tidak ada yang redundant sama kita, tidak ada kita punya udah kuno, bahwa kita punya udah up to date dengan cerita yang jurnal yang di tahun yang baru itu masih orang kembangkan. Jadi itu yang memastikan ide dan menjaga ide gagasan kita. Makanya saya untuk penelitian Bapak Ibu, saya concern di jurnal ilmiah yang dibikin literatur review. Karena kalau teori-teori itu sudah dipastikan Bapak Ibu pasti mengutip dari buku. Ya kan? Bab 2 dulu waktu bikin skripsi pasti ngutip dari buku kan? Nah, itu sudahlah, itu mudah sekali. Tapi kalau jurnal kita harus mencerna pemikiran orang. Lingkup daftar pustaka berikutnya itu telaah artikel, buku teks. Itu yang saya bilang teori-teori, itu mendukung semua. Kita dapat dari mana? Cari artikel yang mana? Cari teks yang mana? Kita lihat jurnal ilmiah yang kita acu. Dia kan ada daftar pustakanya, telusur dari situ. Jadi daftar pustakanya juga bisa kita telusur. Kemudian sumber terakhir, sumber tersier. Itu dari handbook, ensiklopedi, buku teks, atau dictionary biasanya. Jadi itu bisa dari website, buku teks. Itu website itu terakhir Bapak Ibu. Pilihan terakhir. Nah, sisanya di sini. Nah, misalnya saya dapat jurnal tapi dari online, itu nggak dihitung online Bapak Ibu, itu dihitung jurnal ilmiah karena jurnal ilmiah itu sudah OJS. Jadi susunan cara menuliskannya adanya DOI, bukan link Bapak ambil jurnal itu enggak, adanya DOI ya. Jadi itu kita akui sebagai jurnal ilmiah, bukan materi dari online. Itu additional biasanya. Yang pasti jurnal itu dari sumber yang terpercaya. Paham Bapak Ibu? Nah, referensi yang kita ambil, referensi itu kita cari dengan cara yang tadi, urut-urutannya sama kayak yang tadi. Riset itu diidentifikasi pattern-nya, gap-nya, terus dari resources manapun primary risetnya, kita bisa lihat ada riset itu yang berurutan, yang orang itu ngacu ke riset yang kita juga mau acu, bisa aja seperti itu. Nanti kita tinggal telaah. Ini sama yang tadi prosesnya. Nah, kalau kita lihat dalam skema skema satu artikel, introduction atau latar belakang, pendahuluan, cerita riset yang Bapak Ibu lagi bikin, sama current study ini akan dilakukan, itu broad-nya lebih luas, dia lebih banyak ceritanya di situ. Metodologi hanya menjelaskan, hipotesanya menjelaskan, hasilnya dapat dari situ. Nah, sehingga yang akan banyak dalam kita punya bahasan pasti di sini. Sama di bawah itu diskusi. Kalau result cuman hasil aja, ini agak langsing nih dua, ini kan cuma menjelaskan. Tapi kuncinya di dua ini mesti bagus, mesti kuat. Orang akan lihat di situ. Waktu diskusi kita akan dicocokin key result-nya sama apa enggak terhadap konteks. Ya, nanti tujuan penelitian kita cuma disandingkan sama result-nya. Senada apa enggak? Kalau enggak senada, ada yang salah di kita berarti. Nah, ini directory Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal. Sebenarnya yang mudahnya Bapak Ibu tinggal Google aja. Kalau mau klik di sini boleh, cuman di sini itu saya udah jelasin pakai itu enggak Skihub. Bapak udah tahu Skihub? Nah, nanti Bapak Ibu bisa search di sini atau mau pakai Mendeley juga boleh. Nanti kalau DOI-nya bayar, kalau artikelnya bayar, tinggal ambil DOI-nya, masukin di Skihub, akan keluar gratisannya. Sebenarnya itu kriminal, tapi untuk mahasiswa itu kayaknya nggak ada yang berani larang, karena dulu pernah ditutup, tiba-tiba ada lagi dengan versi berbagai negara, Rusia yang selalu buka, setahu saya. Nah itu nggak boleh,
Tapi ya mau gimana? Karena apa ya, pelaku bisnis itu merasa jurnal ini memang menghasilkan uang sehingga itu dibisniskan. Padahal sebenarnya pengetahuan nggak ke situ arahnya. Nah, kita akhirnya sekarang sama Scopus, sama penerbit-penerbit itu jadi mau nggak mau bayar. Saya aja nggak pernah bisa ketemu punya saya yang dulu laptop saya ada masalah nggak bisa tarik jurnal. Pas saya cari jurnal saya yang lama, bayar nggak mau. Nah, kemudian ada Citasi. Bapak Ibu lihat Citasi ya. Citasi itu kita mengambil atau mengutip secara formal dari satu statement atau satu pernyataan dari satu sumber. Nanti cara nulisnya buka kurung nama yang nulis koma tahun. Caranya gitu. Itu namanya Citasi. Nah, tapi kita harus taruh namanya dia di daftar pustaka juga. Jadi kalau jurnal itu, kalau dia lihat misalnya namanya pasti misalnya Pak Stefan Bawol. Nah, bukan Stefan ya di sini, nama belakangnya di sini, koma tahun 2023 tutup kurung. Nanti si editor jurnal akan cek ini ada di daftar pustaka apa enggak. Seperti itu. Nah, jadi citasi itu gunanya memberikan penghargaan, memverifikasi apa iya betul diambil dari situ, dan untuk mencegah plagiarisme. Karena itu otomatis tercetak punya orang. Ya. Nah, tadi elemen citasi saya sudah sampaikan sedikit. Citasi ada author-nya, judulnya, publication date-nya, publisher, page number. Ini akan muncul di daftar pustaka. Tapi kalau di samping kata-kata yang kita citasi cuman muncul nama, koma, tahun publication date-nya. Jadi author itu namanya kebalik, Bapak Ibu harus ingat ya, namanya kebalik. Kayak Pak Billy Hermawan kalau nulis tuh namanya Hermawan B. Kayak saya Makmur A, selalu begitu nyarinya. Karena mereka family name yang di depan. Nah, citasi itu punya gaya macam-macam. Kalau Bapak Ibu mau gampang tinggal milih di Word, dia akan atur sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Cuman Bapak Ibu tolong dirapikan lagi. Karena kalau yang otomatis itu kadang-kadang nama publikasinya huruf kapital semua. Terus bentar ini ada yang nggak kapital, itunya aja tinggal diedit. Biasanya kalau di IT makanya triple E, kalau di education biasanya pakai apa? Harvard style tuh jarang kita pakai biasanya. Nah, ini apa yang sering? Di social science, psikologi, sosiologi. Ini cara menuliskan daftar pustaka. Misalnya tahun. Ada satu cara tahun, koma, nama orang, tetap nama itu nggak berubah ya. Nama dari nama belakang, misalnya Hermawan titik B, koma, tahun, koma, judulnya apa, koma, jurnalnya apa, penerbitnya siapa, halaman berapa, dan seterusnya. Tapi ada satu cara yang dia nggak pakai koma. Hermawan titik B titik tahunnya 2025 misalnya titik judulnya titik, ada yang pakai titik, ada yang pakai kurung. Nah, itu gaya namanya style. Gaya itu tergantung siapa, jurnal mana Bapak Ibu mau masukin. Bapak Ibu pilih jurnalnya. Nanti kita coba lihat jurnal itu. Nah, ini Pradita untuk apa? Tesis. Bapak Ibu di sini milih tesis atau enggak tesis nih semua? Enggak tesis ya? Antitesisnya semua. Nanti bikin buku aja. Oke, kalau tesis ya sama aja nih cara menulisnya kurang lebih seperti ini. Tadi saya bilang misalnya White 2014 berpendapat ya gitu cara mengutip. Terus ini data pustaka, caranya misalnya kalau di Pradita ya cara menulis nama belakang duluan, misalnya Budi Setiawan Atmojo. Jadi Atmojo Budi Setiawan 2015 judul. Ada yang judulnya miring, tergantung gaya-gayanya. Ini UGM. Ya, tinggal Bapak Ibu lihat. Saya mau liatin Bapak Ibu jurnal. Bapak Ibu boleh tadi Bapak, oh sorry. Tadi kita lihat jurnal siapa tadi? Nih, jurnal ilmiah saya buka ya. Yang tadi Ibu Lucy tunjukin. Soalnya kita ambil dari sana. Kita mau terbitin kesannya di tempat yang Ibu Lucy bilang.
Mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Bentar. Nih, Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Kita mau terbitkan di jurnal ilmiah namanya Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan masuk ke author. Ini ada biayanya ya. Author. For author. Ini informasi author, ada author guideline. Bapak Ibu lihat author guideline. Nah, ini aturan-aturannya. Submitnya pakai apa aja. Bentar, saya lihat template-nya. Mestinya kita cari template supaya gampang. Bentar ya ini. Template. Template. Ini adalah template-nya. Semua jurnal kayak gini. Bapak Ibu artinya apa? Nulisnya di sini aja. Langsung ngetiknya di sini. Boleh Bapak Ibu punya draft di Word, pindahin ke sini. Fontnya harus persis ini, jadi judulnya maksimal 12 kata, fontnya 14, harus Times Roman. Ini nama penulis, institusi penulis. Kalau judul jurnal 12, nih kelihatannya dia sama nih. Nih abstrak, ya tulis, tinggal cemplungin di sini, kata kunci, tinggal cemplungin aja, spasinya dia udah atur. Ini pendahuluan, tinggal masukin. Mestinya di sini dia kasih tahu apa yang harus diisi. Landasan teori ini dia belum lengkap. Nah, lihat tabelnya. Cara nyusun tabelnya kayak gini nih. Tabel 1 perbandingan, tabelnya kotak. Ini jurnalnya tetap diisi. Grafiknya nulisnya seperti ini. Nah, dia nggak terlalu sulit. Simpulannya tidak berupa 1, 2, 3. Dia paragraf. Ini ada ucapan terima kasih. Ini daftar pustaka. Cara dia nulis pakai titik, pakai pakai tanda kurung. Tinggal dilihat. Dicontoh aja udah. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu harus mengincar setelah selesai ini silakan mengincar mau terbitkan di ini. Tadi kita lihat jurnal apa lagi? Ini ya. Nih, tadi ini ya. Ini Sinta bukan? Maka ini yang author guideline. Ini beda lagi kita lihat. Author guideline-nya, title, page, template-nya mana ya? Biasa ada template. Bentar. Ini syarat-syarat cara pakainya. Cara nulisnya. Template. Nggak ada ya template. Berarti dia nggak, kalau nggak ada template, ya sudah, kita ikutin biasa Jadi di dengan... bawah itu apa tuh? Ini template jurnal. Sorry, saya nggak kelihatan. Nah, ini template-nya di-download. Langsung tempel di sini. Nah, kan dia kasih tahu tuh. Jurnal sebaiknya tidak lebih dari 20 kata, Times Roman, capital, rata kiri, tebal, dan ukuran 14 bit. Terus ini seperti apa, dia tulisin. Langsung kalau dia udah ada template, nggak usah worry hurufnya segede apa, masukin aja. Dia kan otomatis. Nah, keywordnya begini. Beda kan Bapak Ibu ya modelnya ya. Nah, pendahuluan. Kalau info artikel ini kayak nggak usah ditulis, itu bagian mereka. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, kontribusi penelitian, mencakup tinjauan pustaka. Berarti di sini Bapak Ibu penelitian terdahulunya bisa masuk sini. Metodenya mencakup apa aja. Terus ceritain di sini cara bentuk tabelnya seperti ini. Tabel terbuka. Adanya garis horizontal aja. Yang buat header sama yang di bawah. Tengah nggak ada garis. Ini sama kayak jurnal yang saya pegang editornya seperti ini. Kemudian gambar. Gambar di bawah judulnya, gambarnya biasa aja. Ya. Kemudian kesimpulan paragraf. Kesimpulan nggak pointer sekarang. Nah, referensi diceritain tuh gunakan cara apa. Edisi ke-7. Nah, browsing aja di internet. Apa edisi ke-7 tuh harus ngapain. 80% setiap artikel menulis 15 buah referensi. 80%-nya sumber utama. Terbit 5 tahun terakhir. Gunakan Mendeley. Boleh Bapak Ibu mau pakai Mendeley juga boleh. Tinggal kalau Mendeley itu dia tinggal klik benar apa enggak.
Nah, begini Bapak Ibu. Buku cara nulisnya begini, jurnal cara nulisnya, kamus cara nulisnya dia udah sajikan. Jadi Bapak Ibu lihat beda ya, walaupun ini belum Sinta, itu udah Sinta. Mana tahu ini lagi proses Sinta, kita nggak tahu. Semua itu proses berjalan. Paham ya Bapak Ibu? Tujuan saya meminta mencari jurnal, nah arahnya ke situ. Jadi Bapak Ibu sudah paham, nanti kita akan mulai dengan menyusun metodologi atau tahapan. Sudah setengah jalan itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Iya, Ibu izin. Ya, boleh. Apakah ada rekomendasi untuk kita semua nih publish di mana gitu, Bu? Yang Oh, prosesnya cepat. itu tergantung Pak proses. Oh, Semua proses itu hampir sama. Aduh. Eh, kayaknya Bapak lihat topik Bapak. Bapak topik oh, arahnya kemana? Cari jurnal yang sejenis. gitu ya, Bu ya. Itu satu triknya. Yang kedua, cek dia terbit berapa kali dalam setahun. Ada nggak deket-deket bulan ini? Misalnya dia terbit kira-kira Bapak punya kelar bulan November misalnya, atau Desember, ya buat terbit Desember atau Januari. Boleh. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama. Atau dia bisa kasih edisi berikutnya. Kan nggak apa-apa. Kalau ini kan yang penting ada LOA-nya, Letter of Acceptance-nya. Carilah yang mirip sama topik. Kalau nggak mirip topik pasti ditolak, Pak. Jadi kalau disuggest kayaknya banyak Pak, buka aja di itu bebas kok. Bapak Ibu harus login dulu. Karena Bapak Ibu akan berkomunikasi sama asesornya via OJS, open source jurnalnya. Kalau Iya, yang Ibu. dari yang Terima kasih, lalu-lalu, Bu. Pak, dari yang lalu-lalu yang paling rajin tuh sinkron. Sinkron itu Sinta, itu anak Pradita suka masuk di situ saya lihat. Sinkron, Bu, nama situsnya, Bu. Tapi dia lebih banyak IT loh, Pak. Kalau anak yang angkatan Ursula, mereka masukkan ke UNJ, ke pendidikan. Hmm. Karena mereka butuh buat itu ya, buat kepangkatan juga kan. Iya, iya, Bu. Mm-mm. Banyak Pak jurnal-jurnal pendidikan itu kelihatannya yang bagus-bagus kan. Kalau di atas 500.000 kayaknya cari jurnal lain aja Pak. Biaya Iya, Bu. Cari yang free ya, Bu ya. Kalau bisa free, karena kan memang nggak ada ya manfaatnya juga. Saya aja ngelola jurnal berapa banyak itu free kok. Hmm. Pembiayaannya kan nggak ada Pak. Kecuali dari asosiasi itu kan bayar sewanya OJS. Nah mungkin dia mau cas itu. Kalaupun dia cas itu paling ya 500 sampai sejuta. Binus aja sudah 1,5 juta gitu. Iya, Bu. Mm-mm. Itu kan proses Pak. Kalau dapat baru bayar. Kalau masukin belum tentu dapat kan. Iya, silahkan Bapak Ibu. Nah, minggu ini kalau boleh dibereskan. Kan tanggal 26 nih. Nah, siap-siap dibereskan supaya sudah mulai mencari jurnal mana. Ya, Bapak Ibu ya. Ada masukan Bapak Ibu? Pak Ari sudah sampai mana? Bu, izin Bu, jadi tanggal 26 itu eh, dalam bentuk gimana ya, Bu? Medlit 1, 2, 3 harus sudah rampung atau gimana, Bu? 1, 2, 3. 1, 2, 3 harus sudah rampung ya, Bu? 3 itu gampang. Yang penting 2. Yang agak berat emang 2. Karena 2 Iya, itu iya. memutuskan mau jadi apa. Makanya saya tetap buka. Kalau enggak nanti nggak jadi loh Pak sampai selesai. Sayang nanti. Tabrak aja nggak apa-apa. Kayak pengalaman Pak Steve anak yang lalu banyak sekali dia kebingungan. Udah tabrak satu, dia ketagihan. Saya lihat di publikasinya udah yang keempat nih. Udah nggak usah bikin tesis kayaknya. Tuh. Iya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Di kampus ya Bapak Ibu? Ah, lagi di kampus. Ketemu Prof Eko. Prof Eko udah datang. Bu Amel, mohon izin Bu Amel.
Iya, Pak. Ada contoh diagram alirnya nggak? Yang buat Medley Diagram 3. alir untuk apa? Metri 3. Medley 3, Bu. Kan minggu depan saya jelasin. Oh, baru. Oh, baru. Oh, siap. Berarti Kita udah berarti mau nanti dulu 1-2 Bu ya. Kita udah semangat Iya, banget satu ini, Bu. dua udah. Soalnya satu Oh, kampusnya semangat banget. Semangat. Pas ada step di duluan YouTube, aja. Pak. Kalau Bapak mau lihat ada di Asoya. Udah saya kasih sampai terakhir di Asoya. Pas step buru-buru aja Bu, pas step Bu. Iya nih, Pak. Iya, mungkin begitu ya. Ada Bapak Ibu? Ada lagi? Ayo Bapak Ibu semangat. Saya ngajar medlit di S1, ya kurang lebih materinya hampir sama, cuman di S2 lebih dalam. Anak-anak sekarang dalam proses mendevelop survei untuk mereka menggali datanya. Udah bisa. Pasti bisa lah Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kasih istirahat Pak, atau nanti ketemu Purwoko jam 1 ya. Kebetulan nih saya memang retretnya agak lama ini di sini. Bagus Bapak Ibu tempatnya, memang nggak bisa kemana-mana. Karena pas di tepi laut di atas karang. Tempatnya jauh. Wah, asik banget tuh. Bagus Pak, Sambil healing. tempatnya bagus. Bagus banget. Tempatnya bagus banget. Besok foto di Lampung. Iya. Izin bertanya, Bu. Boleh Pak. Ini Bu, kalau misalnya kita berbicara tentang kesiapan guru, kan ada beberapa hal Iya. yang kita ingin evaluasi di sekolah juga kan berkaitan dengan rencana ke depan, seperti misalkan pembuatan LMS atau misalnya pemanfaatan mobile learning dan lain sebagainya gitu kan Bu. Nah, jadi kan yang mau kita cek itu kan dulu tentang kesiapan gurunya nih Bu. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya kesiapan guru itu nanti ketika mengambil hasil dengan pembahasan itu, apakah kita sendiri menentukan indikatornya ataukah kita harus mencari dari Nah, jurnal kesiapan itu? itu indikatornya apa Pak? Itu Kesiapan dia Pak. mereka Misal, menggunakan teknologi itu indikatornya apa? ya misalnya seperti guru, apakah guru familiar dengan aplikasi tersebut, ataukah dan juga apakah guru juga sudah mampu gitu misalnya melakukan Nah, membuat sudah mampu suatu saya, sudah mampu Bapak, sudah mampu gurunya beda loh Pak. uh, Nah, itu artinya Bapak harus cari parameter orang untuk memahami LMS, pokoknya perangkat digital itu apa? Itu pasti ada di textbook. Jadi dia paham apanya, dia terbiasa menggunakan apanya, ada beberapa komponen. Dari beberapa komponen Bapak coba turunkan. Itu gunanya Bapak cari jurnal. Nah, jurnal itu pasti dia udah bahas-bahas itu. Nah, nanti bisa ditambahkan. Nah, nanti Bapak bikin gini pertanyaannya. Saya tidak memiliki sosial media. Setuju, tidak setuju, gitu-gitulah. Mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kalau dia banyak yang jawab sangat tidak setuju, udah pasti dia gaptek, Pak. Tapi kan belum tentu itu saja indikatornya. Ada indikator lain. Saya tidak memiliki email. Kalaupun ada memiliki, mestinya orang sekarang punya email ya. Jadi saya sangat saya membuka email paling sebulan sekali. Artinya dia udah nggak seneng sama teknologi loh itu. Apalagi disuruh buka LMS. Nah, nanti dia pernyataan setuju, tidak setuju. Dari indikator itu, nanti kita bisa hitung. Oh, ternyata guru-guru itu kalau kita kasih rate berarti dia setuju sama pernyataan kita. Kan kita positif tuh pernyataannya orang yang nggak gaptek gitu kan. Kalau dia udah mulai 3, 3,5, itu guru tuh udah siap, Pak. berarti cari parameternya itu yang dari Nah, jurnal itu itu Bu dia, ya. Pak. Parameter tuh harus standar. Nggak bisa dari feeling kita, dari Iya. kita. Ya, itu yang kita mesti tahu. Orang menggunakan LMS itu, dia harus punya knowledge apa. Nah, cara kita mengukur dia bisa knowledge-nya, apa yang kita cek? Nah, itu baru jadi pertanyaan Bapak. Nah, itu dia perjalanannya, Pak. Jadi Iya, kuesioner itu, kunci dari kuesioner itu adalah pertanyaannya. Sama siapa yang ditanya. Jadi kalau kita mau mengambil data melalui kuesioner,
yang paling krusial yang harus kita pahami dan harus tepat itu respondennya siapa, kriterianya memenuhi nggak untuk menjawab kita. Yang kedua, butir pertanyaan kita itu betul-betul mengarah kepada informasi apa yang kita pengen tahu. Jangan sampai kita tanya lain, yang kita pengen tahu lain, hasilnya sia-sia. Atau kita bertanya ke gurunya, ya gurunya persepsinya apa, kita persepsinya apa, udah nggak kena. Gitu ya. Nah, cari parameternya dulu, Pak. Kayak misalnya nih ada anak DI nih, mahasiswa saya, dia pengen bikin kafe kucing yang bagus, materialnya sebaiknya apa? Nah, dia survei itu. Dia boleh bertanya sama yang punya cat cafe. Oh, material yang mereka gunakan ini. Oke? Nah, dia harus tahu kan perilaku kucing itu seperti apa, ngegaruk, apa segala macam. Dia akan cek parameter apa yang akan merusak satu furniture. Nah, kemudian dia survei ke penggemar kucing untuk mengamati perilaku kucing. Karena kalau mau kucing kan kucing harus jawab. Nah, dia ke yang punya kucing. Nah, kemudian dia muncul tuh nanti parameternya. Itulah yang akan diasumsikan sama dia. Oh, berarti karena kucing itu sering garuk-garuk, ya mebelnya yang ini harus tahan ini harus tahan ini. Jadi dia bisa beri masukan kalau orang mau bikin cat cafe harus posisi kursinya gimana, tempat bermain kucingnya di mana dan seterusnya. Gitu. Jadi ada dasar, Pak. Ya, karena kita kan ilmiah. Dari awal kita bilang ini ilmiah, jadi harus ada dasar. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sepertinya itu sih agak sulitnya Bu, mencari jurnal yang sesuai dengan parameter yang kita. Carinya bukan cuma jurnal, Pak. Cari juga Oh, textbook textbook biasanya. boleh tuh ya. Boleh. Tapi kalau jurnal itu untuk memastikan orang udah ngukur ini enggak sebelumnya gitu kan, Bapak bisa Oh, mengambil. Lebih mudah kan? Ya. karena ada beberapa kan kayak kita kan ada, saya mau agak membahas tentang apa mobile learning dalam implementasi Kurnas gitu misalnya kan. Sedangkan sepertinya kalau di jurnal-jurnal kan tentang yang Kurnas segala macam dan juga itu juga kurang. Tapi di textbook yang disediakan pemerintah banyak gitu. Ya, boleh Bapak ambil. Tapi Ya. jurnal itu wajib karena Bapak memastikan penelitian Bapak itu nggak kuno. Iya, Ya kan? betul. Buat cari pembedaannya. Oke, Bapak Ibu ada lagi kah? Semangat. Pasti bisa. Saya udah biasa Bapak Ibu pertemuan sekali sebelum bikin paper pasti kesulitan, stres. Tapi udah sekali publikasi pasti ketemu saya. Bu, tolong diturnitin. Saya kaget. Udah yang kedua ya? Iya, akhirnya keterusan. Menjelang yang pertama nih, harus semangat. Kalau menulis riset tuh nggak ada yang pakar. Jadi semua pasti bisa. Bapak Ibu ada lagi? Bu Amel minta izin. Ya, Pak. Yang buat apa? Medlit 2-nya itu jurnalnya harus terindeks Sinta Bu ya, minimal. Nggak harus semua, Pak. Paling nggak ada yang terindeks. Sebaiknya terindeks itu jurnal penerbit, dia lebih prefer, Pak, kalau udah terakreditasi. Karena dia lihat, oh Bapak mengacu ke yang bagus, berarti oke nih Bapak punya. Kalau Bapak mengacu pada yang belum terakreditasi, cenderung mereka nggak mau, itu aja alasannya. Tapi kalau isinya bagus, kalau belum terakreditasi kan mungkin aja. Tapi nggak semua itu gitu loh, Pak. Mayoritas terakreditasi. Nah, bisa aja orang itu bagus papernya, dia taunya jurnal itu, taunya dia punya kejeblos di situ kan. Bisa. Banyak loh karya jurnal kita yang bagus, hari itu masuk ke Scopus yang udah discontinue. Itu kasihan, karena itu udah nggak berlaku. Oke, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu udah pada makan nih? Belum ya? Ya sudah, Bapak Ibu Belum. makan dulu sebelum ketemu Prof. Eko. Iya. Oke, Bapak Ibu sehat terus ya. Sampai bertemu minggu depan. Ya minggu depan saya online juga tuh. Saya masih online berarti. Iya. Bu, Oke, Bapak untuk Ibu. absen hari ini gimana, Bu? Saya udah lapor, saya kok nggak lihat ya datanya sama
di Siakat nggak ada. Saya bingung, kok nggak ada? Saya lagi lapor, Pak. Baik, Bu. Ya, saya udah lapor. Tadi saya mau buka, kok nggak bisa buka? Datanya nggak ditemukan. Nanti saya info ke Bu Feni. Kayaknya mereka masih taruh di Kamis deh. Iya. Oke, Bapak Ibu. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Tuhan berkati. Oke. Sampai bertemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Anel. Ya.